janda, siapa perawan, siapa gadis, siapa umurnya lebih tua atau umurnya lebih muda, tetapi Allah melihat di antara semua wanita pada saat itu yang paling tidak terkontaminasi dengan dunia adalah Khadijah. Berarti Allah melihat takwanya. Perempuan yang menjadi penghuni surga adalah perempuan yang mempertahankan takwanya di antara gempuran gemerlapnya dunia. Itu yang pertama sosoknya. Sampai ketika Khadijah meninggal dunia, teman-teman sekalian, Khadijah itu badannya itu udah gak ada kulitnya lagi. Tinggal tulang doang. Kenapa? Karena seluruh hartanya dikasih oleh Rasulullah SAW untuk dakwahnya Rasulullah. Rumah yang didiami oleh Khadijah dengan Nabi direlakan oleh Khadijah untuk keluar masuk teman-teman atau sahabat-sahabat Nabi yang pada saat itu untuk mengatur strategi dakwah di kota Mekah pada saat itu. Karena 13 tahun berdakwah di kota Mekah, kecaman dari berbagai suku itu dirasakan betul oleh Khadijah. Rumah yang tadinya buat privasi perempuan gitu ya, kadang-kadang kalau kita ngelihat suami kita bolak-balik temennya makan di situ, apa di situ, kalau kita kan nimbrung, kita itu kan tahu nimbrung nggak Bang? Kita kalau suami kita ada temennya kita ikut juga, tapi Khadijah enggak. Khadijah saat suaminya datang dia kayak terkungkung di kamar saja, di kamar sepanjang hari. Kenapa? Karena lalu lalangnya sahabat Nabi datang ke tempatnya Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai saat meninggal dunia, semua hartanya Khadijah sudah habis. Kenapa? Karena pada saat itu Rasulullah diboikot kurang lebih selama 3 tahun. Mengadakan muqatta'ah, jadi semua penduduk Mekah pada saat itu nggak boleh ada yang transaksi jual beli sama Nabi dan keluarganya Nabi. Nggak boleh ada yang menjual barang kepada Nabi. Nggak boleh ada yang membeli yang dibeli oleh Nabi. Maka diboikot selama 3 tahun. Sampai saja Khadijah mencari daun kering saja susah pada saat itu. Sebelum kejadian ini, Khadijah ditanya oleh semua sahabat, ya Khadijah, engkau itu nikmat sekali mempunyai suami, bahagia sekali mempunyai suami seperti Rasulullah SAW. Tetapi apa jawaban Khadijah? Saat saya menikah dengan Rasulullah, saya nggak pernah tahu apa itu bahagia untuk saya. Jadi dia nggak tahu apa sih kebahagiaan dalam pandangan saya. Dia tuh nggak tahu bahagianya untuk dirinya apa. Kalau kita kan bahagia suaminya kita duitnya banyak, bahagia suami kita kasih emas, ganti-ganti handphone tiap tahun misalnya. Kebahagiaan kita menikah gitu ya. Karena kita menikah dengan suami gitu kan. Kalau kita bilang saya menikah dengan suami yang bisa penuhin kebutuhan saya. Tapi jawaban Khadijah, saya setelah menikah dengan Nabi nggak pernah menyadari atau mengetahui apa arti bahagia untuk diri saya, karena yang saya perhatikan adalah bahagianya Muhammad, bahagianya suamiku adalah bahagia, sedihnya suamiku adalah sedihku. Kalau susah jangan ajak-ajak. Perempuan sekarang kalau susah jangan ngajak-ngajak, jangan mau mulai dari nol kayak SPBU. Maunya kan langsung enak. Ya bagaimana kita pengen menjadikan perempuan yang bercirikan perkalung surganya Allah Subhanahu wa taala. Khadijah itu adalah satu-satunya wanita yang dapat salam dari Allah dan dapat salam dari malaikat Jibril alaihissalam. Satu-satunya wanita yang disalamin sama Allah. Allah nyalamin. Khadijahnya belum meninggal, kirim salam dari Allah, dikirim salam oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, sampaikan salam Allah. Sampaikan salam kepada Khadijah dari Allah dan dariku, kata malaikat Jibril. Wa basyiruha bi baitin fil jannah min qasabin la sahaba fihi wa la nasaba. Kata malaikat Jibril, sampaikan salam kepada Khadijah dari Allah dan dariku, dan kabarkanlah berita gembira kepada Khadijah, wa basyiruha bi baitin fil jannah min qasabin. Kabarkanlah Khadijah belum meninggal, sudah dibuatkan rumah di surga, dan rumah di surga bukan rumah yang temboknya itu dari marmer, dari sesuatu yang paling mahal, min qasabin, dari permata yang terbuat daripada bahan baku yang gak ada di dunia.
Allah bilang sampaikan salam kepada Khadijah. Allah kasih kabar buat Khadijah. Sebelum meninggal, Khadijah sudah disiapkan rumah di surga. Min qosobin, dari permata-permata surga. La sohoba fihi wala nasoba. Yang gak ada lagi kelelahan dan gak ada lagi kebisingan atau keramaian. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya Khadijah selalu saja terganggu dengan lalu lalangnya sahabat yang hadir untuk mengadakan atau bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi apa yang kita ambil daripada sifat wanita pertama yang berkaulkan surga? Yang pertama adalah betapa Khadijah adalah perempuan yang sabar dan gak banyak tuntutan kepada suaminya. Khadijah tuh ditinggal Nabi berkholwat di Gua Hira, itu kadang-kadang bisa 3 bulan loh Bu, Nabi gak turun ke rumah. Apakah Khadijah adanya kemana aja gak pulang? Kalau kita kan gitu ya. Kalau pulang lama harus bawa apa gitu. Kalau misalnya gak pulang atau gak bawa apa, ngapain lama-lama. Kita ada aja tuh tuntutan kita sama laki-laki kita, suami kita. Tapi Khadijah gak pernah nanya dari mana, nggak pernah nanya kemana. Dia tahu Rasulullah berkholwat. Apa itu kholwat teman-teman? Apa itu kholwat? Mengasingkan diri dari keramaian. Karena kita semuanya nggak akan ada yang bisa muhasabah, nggak ada yang bisa introspeksi diri kita kalau kita nggak mengasingkan diri dari keramaian orang. Perempuan yang demen rame-rame adalah perempuan yang kurang bermuhasabah. Kata para ulama, kalau kita demen kongko-kongko nggak jelas, apalagi perempuan-perempuan yang nggak betah di rumah nih, takutnya khawatirnya kita jauh mencium daripada baunya surganya Allah. Kenapa? Karena di akhir zaman, kalau kita pengen ikut Khadijah bintu Khuwailid, cadarnya perempuan, cadar itu artinya satrohnya perempuan, penutupnya perempuan, yang pertama adalah suaminya, yang kedua adalah rumahnya. Makanya hadis Nabi mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Siapa orang yang gak nyaman di rumahnya, maka dia akan menyibukkan diri dengan hal-hal bimalayanfa, yang gak ada manfaat bagi dia. Perempuan semakin jauh dari rumahnya, semakin sulit untuk diatur atau dinasehati. Tapi kan teman-teman kan emang karena kerja ya. Karena kerja, tapi kalau kerja lebih aslam balik pulang ke rumah. Kadang-kadang ada aja dah gak betah di rumah sampai selesainya jam berapa ke kantor? Jam 7. 7 to 7 ya di sini ya. 9 to 6. Jadi datang jam 9, pulang jam 6. Ya Allah masih siang, kata ibu masih siang. Nyampe rumah jam 10. Kan ifahnya nggak dijaga, kehormatannya nggak dijaga. Bagaimana kita pengen mencirikan perempuan-perempuan yang berkaulkan surga kalau hijab kita, kalau sutroh kita aja, kita nggak betah ada di sana. Jadi perempuan akhir zaman kalau ikutin Khadijah, cadarnya, penutupnya ada 2, suaminya dan rumahnya. Semakin sering perempuan sering tinggal di rumahnya, maka semakin mulia harga dirinya. Kata para ulama. Yang pertama Khadijah. Kita akan bahas nggak terlalu spesifik karena kita akan bahas keempat perempuan ini. Jadi apakah kita punya sifat daripada 4 perempuan solihah yang berkaulkan surga? Yang pertama adalah Khadijah. Saya ambil ringkasan, Khadijah itu adalah satu untuk semua istri-istri Nabi. Jadi Nabi nggak butuh siapa-siapa saat bersama Khadijah, gitu ya teman-teman. Nabi nggak butuh istri 2, nggak butuh istri 3. Nabi hanya butuh Khadijah karena Khadijah sudah mencakup ke semua sifat daripada istri-istri Nabi. Sampai Aisyah itu cemburu sekali dengan. Jadi emang cemburu itu udah dari zaman dulu. Tapi cemburunya istri-istri Nabi adalah kemuliaan. Kalau cemburunya kita kadang-kadang tanpa alasan gitu ya. Kadang-kadang cemburu kita tuh cemburu buta. Cemburunya istri-istri Nabi itu mulia. Sampai sepeninggalnya Khadijah, Rasul pun sangat senang kalau keluarga Khadijah berkunjung kepada Nabi. Jadi tuh Nabi tuh senang gitu kalau misalnya saudaranya Khadijah tuh ke rumahnya Nabi. Sampai kata Aisyah, siapa sih ini perempuan? Ternyata itu adalah bibinya Khadijah yang dijamu luar biasa oleh Rasulullah. Dan itu menimbulkan kecemburuan di hati Aisyah. Kata Aisyah, wahai Nabi Muhammad SAW, kenapa engkau masih mikirin nenek-nenek tua gitu?
Khadijah itu dibilang nenek-nenek tua sama Aisyah. Sedangkan Allah sudah memberikan gantimu yang lebih subur lagi, yang lebih indah lagi. Lalu apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, Khadijah nggak bisa tergantikan karena di antara semua manusia, perempuan laki-laki menolak dakwahnya Allah, Khadijah lah yang pertama kali mempercayaiku, atau dalam istilah sejarah kategorinya adalah as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali yang mempercayai dakwahnya Rasulullah SAW, dan itu nggak bisa diganti dengan apa-apa. Saat itu Khadijah mendengar pujian Nabi kepada Khadijah, saat itu Aisyah enggak lagi bertanya atau cemburu kepada Khadijah gitu. Lihat Nabi Khadijah meninggal saja tetap tidak tergantikan namanya. Sebabnya apa? Sebabnya adalah Khadijah perempuan yang paling takwa di zamannya, yang enggak pernah nyakitin hati suami dengan lisannya, yang enggak pernah sedikit pun prasangka buruk kepada suaminya, yang rela rumahnya dipakai untuk kemaslahatan umat. Jadi kita kategorinya yang pertama apa bukan? Kita Khadijah apa bukan? Kadang-kadang kita paksain ya suami kita kayak Rasulullah dong, tapi kita nggak memperbaiki diri kita seperti Khadijah. Memang kita nggak ada seujung jarinya Khadijah, minimal kita mutabaah, kita ngikut dan kita dengar. Dengan dengar insya Allah kita bisa merubah sudut pandang kita lagi tentang perempuan mulia dalam pandangan Allah dan Rasulnya, jauh berbeda dengan perempuan mulia dalam pandangan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Fatimah Az-Zahra bintu Rasulillah. Masya Allah. Ini Fatimah ini dapat julukan Ummu Abiha. Dapat julukan Ummu Abiha. Kenapa julukannya gitu? Karena sepeninggal ibunya Khadijah, semua yang dikerjakan ibunya dialihfungsikan kepada Fatimah Az-Zahra. Fatimah itu orang tubuh, teman-teman gak ada yang tahu badannya gemuk atau kurus, karena lebar bajunya dan karena jarang sekali Fatimah keluar rumah. Jarang sekali Fatimah keluar rumah kecuali lagi darurat. Suatu ketika Rasulullah nangis saat turun ayat, Nabi mendengar ada ayat yang mengatakan perempuan-perempuan dari umat Nabi Muhammad banyak menjadi penghuni di neraka. Nabi mendengar itu nangis. Jadi perempuan-perempuan itu banyakkan di neraka. Kenapa? Ya karena jumlah kita jauh lebih banyak dari laki-laki. Kenapa? Akan kita bahas nanti. Menangis Rasulullah, sahabat satupun gak ada yang bisa diemin Nabi Muhammad. Abu Bakar diemin gak bisa diem Nabi. Utsman, Umar gak bisa. Kata Abu Bakar gak bisa begini. Satu-satunya yang bisa berhentiin tangisan Rasulullah adalah anak kesayangannya itu. Fatimah itu adalah orang yang paling mirip sama Rasulullah. Gestur tubuhnya, tangannya, wajahnya, semua badannya paling mirip sama Rasulullah SAW. Tapi kan nggak kelihatan. Kan kalau cadar zaman dulu bukan kayak cadar sekarang kayak gini, enggak. Dia menutup satu daripada matanya. Jadi cuma satu mata doang yang ketutup. Yang kebuka. Itu pun nggak kebuka. Itu karena kainnya itu nerawang. Gitu. Jadi tebel di kiri atau di kanan, satu matanya ketutup juga tapi agak sedikit tipis gitu kainnya. Itu cadar pada saat itu. Jadi orang yang nggak ada tahu sifat-sifat daripada Fatimah Az-Zahra sepeninggal Fatimah Az-Zahra. Panggil Fatimah. Dipanggil sama Umar bin Khattab. Assalamualaikum wahai Fatimah. Iya, kenapa? Ayahmu nangis nggak berhenti-berhenti. Sebentar saya keluar. Nih Fatimah jarang-jarang teman-teman keluar. Tuh jarang sekali teman-teman keluar. Saat keluarnya Fatimah, seluruh sahabat Nabi bertakbir saat itu. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sambil ada yang meneteskan air mata. Kenapa? Karena perempuan yang dicintain oleh Rasulullah, bukan karena bajunya, bukan karena wajah, nggak kelihatan sama sekali. Tapi saat Fatimah berjalan, sahabat melihat putri kesayangannya Nabi, putri yang menjadi penghuni surga nanti kelaknya, itu bajunya terdapat 20 tambalan. Jadi kita pengen gak syukur kayak apa ya? Kalau kita dengar cerita Fatimah Az-Zahra ini, baju udah di lemari berbiji-biji, kita bilang gak punya baju.
Kalau habis libur kantor kita bilang jilbab udah berbiji-biji, kita bilang nggak punya jilbab. Coba lihat Fatimah Zahra sampai sahabat menangis berteriak takbir. Kenapa? Karena melihat putri yang dicintainya bajunya terdapat 20 tambalan. Saking nggak pernah punya bajunya. Lalu Nabi bilang sama saya, kenapa engkau pada berteriak? Kenapa engkau bersedih? Bukankah aku ridho Fatimah seperti ini? Bukankah Allah telah menawarkan kepadaku batu-batu di Mekah itu berubah menjadi emas, tapi aku menolaknya. Teman-teman sekalian, Nabi itu pernah ditawarin loh sama Allah, wahai Rasulullah, apakah engkau menginginkan batu-batu yang ada di kota Mekah ini semua berubah menjadi emas untuk kau nikmati duniamu? Tapi kata Nabi apa? Enggak, saya pengennya sabar aja. Makanya kita jadi umat Nabi Muhammad, umat yang keciri daripada umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling sabar. Kalau kita nggak sabar, bukan umat Nabi Muhammad. Mungkin umat Fir'aun, mungkin umat-umat Nabi yang selanjutnya. Itu Fatimah itu ada 20 tambalan bajunya, langsung menenangkan hati ayahnya. Tadi ayahnya nangis terseduh-seduh, terlihat putrinya, maka berhentilah tangisannya. Kenapa? Fatimah menjadi penghuni surga, bahkan dalam riwayat Fatimah ini mengungguli ibunya Khadijah binti Khuwailid. Kenapa ibu sekalian? Karena di usia yang perlunya anak-anak sebayanya bermain-main, dia sudah mengambil kotoran di baju ayahnya. Menyaksikan penderitaan ayahnya, menyaksikan bagaimana penduduk Makkah menghakimi ayahnya. Rasulullah tuh kalau waktu itu masih dakwah secara sembunyi-sembunyi, saat pengen sholat di Ka'bah, dilemparin kotoran sama orang-orang Makkah pada saat itu. Kita kan kalau orang nggak demen sama kita paling ngomongin di belakang, udah sakit hati banget kita. Padahal cuma diomongin di belakang, nggak sakit-sakit banget kita kan. Kita palingan kalau orang nggak suka sama kita, dicuekin, dijudesin, didiemin, nggak sampai dilemparin kotoran, kan nggak sampai gitu kan. Berarti kesedihan kita tuh nggak ada seujung jarinya, kesedihan Nabi dan keluarga-keluarga Nabi Muhammad SAW. Itu Fatimah kecil, usia 6-7 tahun itu, kerjaannya Fatimah beresin baju ayahnya yang terkena kotoran setelah dilempar oleh penduduk Makkah pada saat itu. Jadi pandangannya Fatimah dari kecil udah sangat miris. Pandangan Fatimah dari Fatimah kecil itu udah sangat memprihatinkan. Ya kalau kita sekarang lihat layaknya anak-anak kecil yang ada di Gaza, di Palestina itu nggak lebih buruk daripada Fatimah Zahra. Kenapa? Tapi Fatimah sabar. Balik lagi perempuan penghuni surga, semuanya punya sifat sabar. Dia sabar, dia nggak ngeluh. Kenapa ayah, teman-teman aku punya boneka, teman-teman aku punya baju bagus. Pada saat Idul Fitri punya teman, punya mainan baru. Kenapa saya enggak ya Rasulullah? Nggak pernah keluar keluhan dari lisannya Fatimah Az-Zahra mengeluhkan keadaan keluarganya. Ahlul Bait, keluarga besar Rasulullah SAW. Makanya Fatimah itu disebut-sebut, digadang-gadang ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, semua penduduk akhirat pada saat itu disuruh tertunduk merunduk karena perempuan mulia akan melewati jembatan Sirat. Saking Fatimah punya sifat malu yang sangat malu di dunia ini, maka nanti di akhirat semua orang nggak boleh ada yang pandang wajah Fatimah Az-Zahra, entah itu malaikat, entah itu makhluk yang ada di akhirat nanti. Bayangin kalau kita berada di belakang pelananya kendaraan tunggangannya Fatimah Az-Zahra, maka kita akan melewati jembatan Sirat dengan sangat amat mudahnya teman-teman sekalian. Kan kita minta setiap sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Jalan siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kita minta sama Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Jalan siapa? Para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang dipercaya, wassalihin, orang-orang yang banyak amal baiknya, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka inilah yang kita jadiin teladan, yang kita jadiin contoh sepanjang hidup kita. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, saya masih ada waktu sampai jam berapa ya? Jam 1 plus tanya jawab ya, gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa selesaikan. Sampai-sampai kata Rasulullah, wahai Fatimah, nanti kamu melewati jembatan Sirat, kudamu ada yang pegang tali kekangnya. Jadi kita kalau ngelewatin, kan kita ngelewatin aja. Tapi kalau Fatimah khusus ya,
kekhususan pakai bawa kendaraan tunggangannya. Dan yang megang tali kekang kudanya ada satu perempuan namanya Siti Mutiah. Siapa teman-teman? Siti Mutiah. Bukan Musidah. Musidah ibu. Mutiah. Kalau dibilang Mutiah namanya perempuan yang taat, namanya Mutiah. Kenapa dengan dia? Kenapa sampai dia bisa megang tali kekang tunggangan saya saat melewati sirat? Cari tahu sendiri. Cari tahu. Akhirnya Fatimah cari tahu tentang keberadaan Siti Mutiah. Fatimah bawa anaknya yang satu namanya Hasan. Ketok pintu rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Fatimah. Saya pengen berkunjung. Fatimah, kamu dengan siapa? Dengan anak saya Hasan. Pertama Hasan dulu. Oh mohon maaf, anak laki nggak boleh masuk. Kan gitu. Tapi ini masih kecil. Iya, saya baru dapat izin dari suami saya. Kan kalau kita Pak RT masuk ke rumah kita, Pak RT mau apa, minum apa, kita kan ramah sekali sama orang gitu ya. Tapi enggak, Siti Mutiah ini bilang walaupun Hasan masih kecil nggak boleh masuk, ya udah pulang lagi. Besoknya Fatimah bawa Husain satu, dibawa digendong. Assalamualaikum, siapa? Saya Fatimah. Dia tahu itu anaknya Nabi. Fatimah dengan siapa? Dengan anak saya Husain. Oh mohon maaf, Husain nggak boleh masuk. Kalau Hasan udah diizinin sama suami, tapi kalau Husain nggak diizinin. Coba itu teman-teman sekalian. Masih kecil lah, belum balik Hasan Husain ini. Akhirnya besoknya Fatimah bawa dua-dua anaknya kan. Karena dua-duanya pasti udah diizinin sama suaminya, Siti Mutiah. Dibukakan pintu oleh Fatimah, lalu kemudian dia lihat nggak ada yang spesial dari ibadah Siti Mutiah. Kayaknya bukan orang yang rajin sholat banget, yang wajib aja. Kayaknya bukan orang yang baca Quran banget, biasa aja. Perempuan biasa teman-teman, Siti Mutiah ini. Tetapi di dalam rumah itu ada 3 benda yang dikeramatkan, yang dipentingin oleh Siti Mutiah. Digantung di tembok rumahnya. Yang pertama elap. Ibu teman-teman tahu elap? Elap ya. Apa dong elap namanya? Sorbet. Yang kedua cambuk. Yang ketiga gunting. Siti Mutiah punya 3 barang yang dikeramatkan di rumah. Yang pertama sorbet atau lap, yang kedua cambuk, yang ketiga gunting. Kata Fatimah, wahai Siti Mutiah, saya lihat kamu itu ada barang atau benda yang kamu muliakan, yang kamu jaga betul. Untuk apa 3 benda itu? Dengar teman-teman sekalian. Kata Siti Mutiah, yang pertama ada lap atau sorbet. Itu tugasnya, gunanya saat suami pulang kerja, saya yang akan mengelap keringat suami kita. Kalau kita enggak ya, kita tanya dari mana aja. Martabak telur pesenan dibawain apa enggak? Kalau enggak kita marahnya kayak apa? Ya Allah, kita itu enggak ada syukurnya ya teman-teman jadi perempuan. Siti Mutiah enggak? Pulang ke rumah suaminya keringetan dilapin. Sudah. Enggak tanya wala apa yang penting tuh suami pulang ke rumah. Yang pertama sorbet buat ngelap keringat yang di jalan Allah untuk nafkahin istri dan anak-anaknya. Yang kedua ada cambuk. Cambuk itu buat apa kata Fatimah? Oh ini cambuk kalau misalnya saya masak makanan saya nggak enak, suami saya bilang nggak enak, saya menyuruh suami saya untuk mencambuk diri saya. Kalau kita makanan kita nggak enak, besok gue gak masak lagi. Beli aja di luar sana. Masih syukur dimasakin. Kan kita gitu ya. Ya Allah kayaknya mulut kita tajam banget ya sama suami kita. Ya Allah. Jangan gitu deh. Apalagi kita pulang kerja. Disuruh apa kan kita kerja. Aku capek pulang kerja. Ya Allah. Gimana? Jangankan surga. Takutnya baunya aja kita gak cium. Mudah-mudahan sih gak kayak gitu kita semuanya. Kita perbaikin sama-sama diri kita. Jadi tuh cambuk tujuannya kalau ada makanan yang masuk ke dalam perut suaminya nggak dia suka, maka silakan cambuk saya. Yang ketiga adalah gunting. Itu gunting untuk apa? Kata Siti Mutiah, kalau saya malam, saya di tempat tidur bersama suami saya kasih gunting. Saya bilang sama suami saya, adakah hari ini perkataan saya yang menyakiti hatimu, maka silahkan gunting lidah saya. Kalau kayak gitu kita udah gak punya lidah kayaknya deh. Kita semua perempuan gak ada. Kita pedes semua lidahnya pada saat ini ya Allah. Makanya perempuan tadilah yang membawa tali kekang Fatimah saat melewati jembatan Sirat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi kita nyiapin apa di rumah Bu? Nyiapin lap, nyiapin cambuk, nyiapin gunting.
Kata suami, kebetulan emang mulutnya pedes banget. Gue pengen gunting rasanya. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu Fatimah. Jadi itu Mutiah yang bawa tali kekang Fatimah. Gimana Fatimahnya gitu ya teman-temannya. Gimana sifatnya Fatimah? Udah gak ada duanya deh Fatimah. Sabar ngurusin ayahnya, sabar ngurusin suaminya, sabar ngurusin rumah tangganya. Fatimah adalah perempuan tersabar dan termulia. Saat itu Fatimah dikasih kalung emas. Enggak, Fatimah minta sama Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pengen dong kayak perempuan-perempuan lain. Saya punya perhiasan gitu. Lalu Rasulullah ajak Fatimah ke sumur. Ada ember, gali ember itu. Ember digali, ditarik gitu ya. Ambil, ditaruh sumur, ditarik ember. Pas ditarik, yang keluar bukan air tapi satu ember itu isinya perhiasan. Kata Nabi, ambil yang kamu mau. Dia ambil milihnya yang paling kecil, yang paling, kalau kita ambil semuanya, ambil yang kita ambil semua kita ambil, kalau enggak ambil. Itu juga Fatimah pilih yang paling kecil gramnya gitu ya, yang paling tipis, yang paling enggak kelihatan emas. Pas diambil, udah Rasulullah saya ambil. Kata Nabi, kamu senang? Senang. Tapi saya sebagai ayahmu lebih senang kalau kamu enggak ngambil semuanya. Akhirnya ditaruh lagi sama Fatimah, enggak jadi. Rasulullah apa juga Allah pintakan, dia pintakan Allah langsung ijabah karena semua mukjizat Nabi, semua doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi Muhammad yang mempending doanya untuk syafaat kita nanti di yaumil kiamat. Jadi satu-satunya Nabi yang memending doanya, yang menunda doanya untuk kasih syafaat buat umat-umatnya kayak kita semua nih yang pada kurang amalnya, yang pada kurang ibadahnya, yang pada kurang sabarnya, yang pada kurang semuanya deh. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Fatimah itu sampai nggak punya apa-apa sepanjang hidupnya, tapi nggak ada keluhan sedikit pun. Itu adalah wanita yang dikalungkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sini, adakah kesamaan Fatimah dengan Khadijah? Sabar. Perempuan berkalung surga adalah perempuan yang punya sifat sabar. Karena waktunya nggak cukup, jadinya kita nggak bahas dua perempuan yang lainnya. Saya akan bahas ke ciri selanjutnya perempuan-perempuan yang bisa termasuk kita, minimal kita ngikutin di belakang Fatimah, minimal kita berada di belakang Khadijah binti Khuwailid. Ada 3 amalan, ada 3 sifat yang aib. Teman-teman tahu aib nggak? Aib tuh nggak pantas. Ada 3 sifat yang nggak pantas ada di laki-laki, tapi sangat pantas ada di wanita. Kita ceritain tentang 2 ya, Khadijah dengan Fatimah. Insya Allah nanti part 2 atau batch 2. Karena kalau nanti ke bahas yang lain, sifat ini kita nggak akan dapetin. Nanti sifat inilah yang akan kita bawa pulang. 3 sifat yang aib, yang nggak pantas di laki-laki, tapi sangat pantas kalau ada di diri perempuan. Yang pertama kata para ulama, yang pertama adalah sifat bakhil. Sifat pelit nggak pantas ada di laki-laki, tapi sangat pantas ada di perempuan. Alhamdulillah, gue pelit banget kan. Nggak gitu. Pelit maknanya apa? Pelit untuk diri sendiri, bukan orang lain. Karena kalau kita pelit, kalau bahasa sekarang ekonomis. Emak-emak yang ekonomis. Kenapa? Karena perempuan-perempuan pelit di akhir zaman enggak banyak tuntutan kepada suami. Tapi kalau pelit ini ada di sifat laki-laki, enggak pantas, aib dia punya sifat kayak gitu. Sifat yang pertama yang harus dimiliki perempuan adalah pelit untuk dirinya, sehingga dia enggak punya banyak tuntutan kepada suaminya. Yang kedua, sifat kiber. Kiber itu adalah sombong. Sombong pada diri laki-laki nggak pantas, tapi sombong pada diri perempuan sangat amat pantas pada akhir zaman. Kenapa? Perempuan yang sombong, perempuan yang punya banyak gengsi, dia akan menjaga harga dirinya tinggi untuk nggak dijual murah oleh laki-laki yang bukan mahram. Jadi kalau perempuan sombong tuh akhir zaman pantas.
Sombong bukan sesama manusia, sesama kita perempuan, sombong kepada yang bukan mahramnya, sehingga kita bisa mempertahankan iffah dan izzah kita, harga diri kita, kehormatan kita, martabat kita. Perempuan semakin sombong, perempuan semakin judes, semakin baik. Orang judes sama laki-laki ditanya kamu lagi apa? Wah, udah macam-macam nih. Kalau kita kan enggak, pertama kita balas lagi makan. Ada tuh di restoran yang baru, iya kapan dia ke sana? Ada aja dia buka obrolan, terbuka pintu-pintu maksiat yang lain daripada obrolan chattingan. Perempuan yang punya sifat sombong, semakin judes, semakin dia jaga kehormatan dia. Tapi sifat ini ada pada laki-laki, aib. Gak pantas laki-laki punya sifat sombong. Kalau perempuan semakin judes, semakin sombong, semakin baik. Yang ketiga, al-jubni atau al-khauf. Al-khauf itu artinya sifat ini penakut. Kalau punya sifat penakut laki-laki, cemen kalau kita bilang ya. Nggak pantas laki-laki punya sifat penakut. Tapi kalau perempuan punya sifat penakut, al-khauf wal jubn. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhal. Kan kita berlindung ya, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Kan kita minta doa itu sama Allah. Jubn ataupun khauf pantas dimiliki perempuan, karena kalau perempuan yang punya rasa takut, insya Allah dia takut bermaksiat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau rasa takut ini dimiliki oleh laki-laki, maka dia tidak akan bisa survive untuk mencari nafkah buat keluarga. Jadi tiga sifat yang pantas dipunyain perempuan, tapi nggak pantas dipunyain laki-laki. Yang pertama adalah pelit bagi perempuan baik, bagi laki-laki aib. Yang kedua adalah sombong bagi perempuan pantas, judes bagi perempuan pantas, tapi sombong bagi laki-laki aib. Yang ketiga adalah rasa takut, khauf. Rasa takut bagi perempuan itu adalah baik atau pantas, tapi aib bagi laki-laki. Ini adalah sifat perempuan akhir zaman. Harus kita punya 3 sifat itu. Lalu kemudian yang mengumpulkan semua sifat itu ada di dalam surganya Allah apa? Yang ngumpulin semua sifat-sifat yang tadi kita sampaikan, sifat sabar, sifat santun, sifat penakut, sifat sombong, yang menjadikan ini semua terkumpul di surganya Allah adalah kita punya sifat yang pertama kita bahas, yaitu ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warobitu. Kalau kita bilang ya Allah sabar ya Allah aku udah sabar banget. Semakin sabar itu diucapkan, semakin tingkat sabar kita menipis. Karena sabar itu adalah sesuatu yang gak bisa diucap dengan kata-kata, tapi hanya bisa dirasa. Kata Nabi, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang orang-orang yang berimanlah yang bersabar. Wasobiru, tingkatin sabarnya. Warobitu, ikat sabarnya sampai akhir. Kadang-kadang kita sabarnya di tengah-tengah udah putus, udah hilang gitu ya. Karena cobaannya tetap bertubi-tubi kita kasih. Cobaan lagi, akhirnya ujung-ujungnya apa? Ya Allah, saya udah pasrah deh kalau diuji terus deh. Pasrah itu, tawakal itu artinya bukannya tidak berikhtiar, tapi pasrah atau tawakal itu adalah sifat hati atau cirinya hati. Tawakal itu hati, tapi tetap badan berusaha. Ya Allah, saya capek banget kerja mulu deh, gaji nggak naik-naik. Kebutuhan hidupnya meningkat tapi gaji nggak naik. Ya Allah, udah deh saya pasrah deh. Saya di atas sejadah aja deh, siapa tahu duit ada dari bawah sejadah. Kadang-kadang kita nggak pasrah gitu ya. Nggak gitu teman-teman. Karena Allah itu nggak lihat hasil dari usaha kita, tapi Allah menghukumi proses usaha kita. Ya teman-teman jangan lihat akhir. Yang bisa nilai akhirnya cuma Allah, tapi kita dinilai saat proses ikhtiar. Makanya nggak boleh kita nyebut saya sudah hijrah, nggak boleh, nggak bisa gitu. Kalimat hijrah ataupun predikat hijrah itu cuma Allah yang nentuin, tetapi kita proses untuk berhijrah. Proses untuk menata hati, menata diri lebih baik lagi. Adapun hasil akhirnya jadi baik atau tidak, kita nggak usah pusing. Kita udah ikhtiar aja gitu teman-teman.
Jadi yang namanya hijrah itu nggak kita klaim diri kita, saya mau udah hijrah. Mana buktinya? Sekarang aku ganti nama, ganti ucapan. Tadi lo gue jadi anak ente. Anak ente, anak antum. Berarti kan hijrah. Kan kadang-kadang kita suka aneh ya. Itu kan cuman fisik hijrah. Hijrah itu adalah berusaha mentotalkan ketergantungan kepada Allah. Itu namanya hijrah. Totalitas bergantung sama Allah itu hijrah. Saya udah ngaji, udah ikut kajian, cuman sifatnya hati masih aja nggak demen sama orang negatif aja. Nggak apa-apa, apalagi nggak ngaji gitu loh. Jadi kadang-kadang orang suka gitu ya, kadang-kadang suami kita gini, kamu ngaji kemana-mana sifatnya nggak berubah. Percuma ngaji kamu nggak gitu, gimana nggak ngaji lebih parah. Ngaji aja masih begini, nggak apa-apa teman-teman. Orang ngaji itu bukan orang baik, tapi orang ngaji adalah orang yang pengen berusaha menjadi baik. Hasil akhirnya balik lagi kembali lagi kepada Allah. Allah yang maha memberikan predikat apapun terhadap diri kita. Tetapi semua jaza kita, semua balasan kita tergantung dari usaha kita menjalani hidup kita. Mari kita minta doa sama Allah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa. Baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jtinaba warzuqna jtinaba. Apa artinya? Allahumma, ya Allah, arinal haqqo haqqo. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar. Dan kasih rezeki untuk ikutin kebenaran. Jadi kita kalau udah bener nih ngaji begini, terus berpuasa terus. Wa arinal batila batila. Tunjukkan yang batil, yang salah itu salah. Warzuqna tibaa. Dan kasih aku kegampangan, keringanan untuk menjauhinya. Kenapa? Kadang-kadang yang dianggap benar ternyata salah. Tunjukkanlah aku ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini termasuk dalam kategori perempuan-perempuan yang bisa berkalungkan surganya Allah. Mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Masih ada 6 menit lagi. Nggak ada? Nggak ada? Aman semuanya? Kita ambil ringkasan ya. Terakhir kita ringkasan. Siapakah dalam hadis Nabi 4 wanita penghuni surga? Yang pertama adalah Siti Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah. Yang ketiga Maryam binti Imran, ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat adalah Siti Asiyah binti Muzahim, istri dari Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Kita sujud, kita sebut subhana rabbiyal a'la. Tapi Fir'aun menyebut ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian, sedangkan kita menyembah subhana maha suci Allah. Allah lah yang maha tinggi, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah enggak tidur, Allah enggak lupa. Semua amal kita akan dapat balasannya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Enggak ada amal sekecil apapun yang sia-sia dan tidak ada dosa sedikit apapun yang terlewat dari catatan amal kita. Mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan teman-teman sehat badan. Apa? Ada pengurus kita yang lagi sakit. Oke. Doanya sama ibundanya. Yuk kita baca suratul Fatihah. Kita doakan bagi yang kurang sehat. Siapa namanya? Ibu Titin Fatimah. Oh, Ibunda Titin Fatimah. Pasan beliau nggak datang ya. Oh, ini dia. MC. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
yang nggak disebut namanya berkah dari majelis kita, sebutin aja namanya dalam hati. Mudah-mudahan dengan mengiringi doa surat Al-Fatihah ini, yang sakit wabil khusus Ibu Hajah Titin, Ibu Hajah Munirah binti Haji Ramli, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kita semua yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah pulihkan kembali kesehatannya, Allah tetapkan sabarnya, Allah jadikan sakit sebagai penggugur dosanya. Kita semua yang hadir, Allah kabul segala hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah dekatkan yang jauh, Allah ringankan yang berat, Allah kabul segala hajat kita. Mudah-mudahan duduknya kita di dunia ini menjadi suatu kebaikan. Insya Allah kita semua tercatat sebagai penghuni surganya Allah. Akhir hayat kita husnul khatimah. Ditilkan niyah li ajli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma mudhibal ba'sa ishfi anta syafi, ishfi anta syafi, ishfi anta syafi, la shifaan illa shifaa'uk, shifaan 'ajila, shifaan la yughadiru saqama wa la alama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi fadli subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.